Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam ibadah streaming pada saat ini. Dan saya harapkan juga kita semua penuh sukacita dan tidak kehilangan damai sejahtera di dalam hari-hari masa pandemi COVID-19 ini. Kita tetap berbakti kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada kesempatan ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan, biar kami boleh mempersiapkan hati kami untuk siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus akan memimpin jalannya ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Roh Kudus berkarya menjamah setiap hati dan melawat setiap pribadi Tuhan, sehingga setiap jemaat yang mendengarkan khotbah ini secara langsung maupun puji-pujian secara langsung, setiap lagu boleh menyentuh hati jemaat dan mereka boleh lebih dekat kepada Tuhan, mereka boleh diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom. Saya mengucapkan berkat turun atas kita semuanya saat ini. Diberkatilah kita yang datang dalam nama Tuhan, sebab kita akan menerima berkat yang datang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita mau bersyukur saat ini, kita mau bersama-sama menyatukan hati kita, satu suara, kita mau meninggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya bahwa inilah tahun pembebasan bagi setiap kita. Haleluya. Dengarlah sangkala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua kawanan dilepaskan. Yang luput dan yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua kawanan dilepaskan. Yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, semua kawanan dilepaskan. Yang buta, lompatlah, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Di tahun pembebasan, percaya inilah tahun pembebasan bagi setiap kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya jika kami sampai saat ini masih ada, Tuhan memiliki maksud dan tujuan atas hidup kami. Biarlah keberadaan kami Tuhan di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Kami kan tetap setia untuk melayani Engkau seumur hidup kami, sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan atas kami. Terima kasih Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan.
kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sungguh yakin dan percaya setiap persembahan puji-pujian kami akan diterima oleh Tuhan sebagai dupa yang harum. Dan kami percaya hati kami Tuhan sudah siap menerima taburan benih firman Allah. Hati kami sudah dibajak melalui puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hati kami juga siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis dan roh jahat yang ingin mengganggu dan ingin mengambil dan mencuri benih-benih firman Allah, kami usir keluar. Darah Yesus hancurkan setiap pekerjaan iblis dan roh jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin mengambil satu tema kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dengan judul berdampak bagi dunia. Sekali lagi tema firman Allah yang saya angkat pada saat ini adalah berdampak bagi dunia. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu saudara sekalian. Ini menjadi ayat yang menjadi peringatan bagi kita semua supaya kita sungguh-sungguh bisa berdampak bagi dunia. Dikatakan di sini kamu adalah garam dunia. Nah, fungsi garam selain mengawetkan, Bapak Ibu tahu sendiri bahwa garam itu dapat memberi rasa. Itu yang paling penting, selain mengawetkan, garam juga memberi rasa. Jadi artinya rasa asin itu memang harus ada ketika garam itu dibubuhkan. Sehingga dikatakan di sini jika garam itu menjadi tawar, maka akan dibuang dan akan diinjak orang. Jadi ketika garam sudah kehilangan fungsinya untuk memberi rasa, maka garam itu akan dibuang. Bahkan dikatakan tidak ada lagi gunanya. Jadi saudara sekalian, kita jangan sampai kehilangan rasa asin, yaitu kita jangan sampai kehilangan fungsi, jangan sampai kita kehilangan kegunaan, jangan sampai kita kehilangan manfaat tentang keberadaan kita di dunia ini. Maka kita akan dibuang oleh dunia, saudara. Karena garam itu harus berfungsi. Harus itu mendatangkan kegunaan. Karena dikatakan ini kalau tidak ada lagi gunanya, maka garam dibuang dan akan diinjak orang, tidak lagi dihargai. Jadi keberadaan kita ini memang harus mendatangkan manfaat. Harus ada sesuatu kontribusi yang kita bisa berikan kepada dunia. Hal yang sama juga diberikan di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai 16. Kalau tadi mengenai garam dunia, yaitu kita boleh menggarami dunia, memberi rasa pada dunia, maka ini mengenai terang dunia. Mari kita baca Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik
dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, kalau tadi garam dunia berfungsi selain mengawetkan adalah memberi rasa, maka fungsi dari terang dunia itu adalah menerangi. Maka dikatakan di sini menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa dikatakan di sini bahwa pelita itu tidak boleh ditaruh di bawah gantang, tetapi pelita ditaruh di atas kaki dian. Itu maksudnya supaya terang dari pelita itu bisa berdampak bagi tempat di sekitarnya, di sekelilingnya, sehingga tidak ada kegelapan, dapat menerangi tempat di sekelilingnya. Dengan kata lain, sebagai terang dunia, kita harus berdampak kepada dunia. Nah, dampak apa yang ditimbulkan? Dikatakan di sini, ketika orang melihat terangmu bercahaya, maka mereka akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi dampak yang jelas dari ayat ini dikatakan bahwa orang-orang yang melihat terang saudara, terang kehidupan saudara, maka orang itu memuliakan Bapa di surga karena saudara sudah memberi dampak pada orang itu. Itu sebabnya saudara, mau tidak mau, ketika Tuhan memandingkan kita, Tuhan menyamakan kita dengan garam dunia dan terang dunia, itu maksudnya kita harus berfungsi. Kita harus berdampak. Kita tidak boleh diam saja dan tidak melakukan apapun bagi dunia, tidak melakukan kontribusi bagi dunia. Saya berikan satu ilustrasi. Ketika saya mempunyai barang-barang di rumah, saudara, barang-barang itu sudah tidak berfungsi lagi, barang-barang itu sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi, maka apa yang dilakukan? Tidak ada jalan lain, saya tinggal membuang barang itu ke dalam sampah. Karena barang itu sudah tidak ada mendatangkan kegunaan lagi. Barang itu sudah tidak berfungsi lagi, tidak bisa memberikan apa-apa kepada saya yang memakai barang itu. Jadi hanya memakan tempat saja tetapi tidak ada fungsi apapun dari barang-barang itu. Akhirnya barang itu akan dibuang karena tidak lagi berfungsi, saudara. Demikian juga kalau kita tidak berfungsi, berkontribusi, mendatangkan manfaat bagi dunia, dunia akan membuang kita, saudara. Dunia memerlukan kita selama kita dapat berfungsi dengan baik. Jadi kalau kita tidak berfungsi dengan baik, tidak memberi kegunaan bagi dunia, maka kita juga akan dibuang dan diinjak-injak dunia. Jadi keberadaan kita dalam dunia ini harus dapat dirasakan baik, harus dapat memberi keuntungan, harus dapat menawarkan solusi bagi dunia. Kalau kita bisa memberikan keuntungan, berkontribusi bagi dunia, dan kalau keberadaan kita bisa dirasakan baik oleh dunia, kalau keberadaan kita bisa mendapatkan solusi bagi dunia, maka kita akan diterima oleh dunia. Dunia akan mendengarkan apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan. Dunia akan mendengarkan kalau kita bisa berdampak bagi dunia. Hal yang pertama yang saudara harus ingatkan di sini, bahwa saudara harus berfungsi. Saudara harus mendatangkan manfaat, harus mendatangkan kegunaan. Keberadaan kita harus bisa memberikan kontribusi kepada dunia. Itu hal pertama yang saya tekankan, supaya di antara hidup kita semua para jemaat boleh sungguh-sungguh bisa memberikan kontribusi kepada dunia, sehingga dunia boleh merasakan manfaat akan keberadaan kita. Hal yang kedua, bahwa dunia ini bukan sesuatu yang perlu dihindari. Kadang-kadang kita mengatakan kita tidak boleh bercampur dengan dunia. Saudara, kita harus melihat konteksnya. Dunia itu yang harus dihindari adalah sifat-sifat keduniawian. Nafsu keduniawian itu memang harus dihindari. Tapi dunia tidak boleh dihindari. Justru kita harus memberikan rasa kepada dunia, memberikan warna kepada dunia, bisa merubah dunia. Kita harus bisa menerangi dunia.
supaya dunia tidak berada di dalam kegelapan. Saya berikan sebagai contoh adalah Tuhan Yesus sendiri. Coba saudara perhatikan, Yesus ada suatu contoh seseorang yang tidak takut berada di dunia. Selama 3,5 tahun Yesus melayani di dunia, ternyata Yesus ini tidak berbuat dosa, bahkan kehadirannya memberikan keuntungan dan manfaat, dampak bagi dunia. Dan kita bisa rasakan sekarang ini. Kehadiran Yesus dan pelayanannya yang demikian singkat 3,5 tahun di dunia ini memberikan dampak yang besar bagi dunia, saudara. Yesus berada di dunia tetapi tidak terkontaminasi oleh dunia. Yesus tidak dipengaruhi oleh sifat-sifat dunia. Bahkan dikatakan Yesus tidak berbuat dosa. Bahkan Yesus memberikan keuntungan, manfaat, kegunaan kepada dunia, saudara. Jadi ingat baik-baik saudara, jangan takut terkontaminasi dunia. Dunia bukan untuk dihindari. Kita harus menjadi berkat bagi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang kita ada di dunia, mau tidak mau kita ada di dunia. Kita tidak bisa menghindari dunia, tapi kita jaga keberadaan kita bisa berkontribusi, mendatangkan manfaat kepada dunia. Nah, coba kita baca 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, mengapa kita tidak boleh takut terkontaminasi dunia, saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, ini roh huruf besar, ini roh kudus atau roh Tuhan yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia, roh huruf kecil. Tentu roh-roh selain roh Tuhan. Nah, roh yang ada di dalam kita itu dikatakan lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia. Jadi saudara, jangan takut kita dipengaruhi oleh dunia, karena roh Tuhan yang ada dalam diri kita ini jauh lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini, saudara. Itu sebabnya kita harus mampu untuk memanifestasikan roh kudus, roh Tuhan yang ada dalam diri kita, supaya bisa mengalahkan apa yang dunia kerjakan. Dunia akan melihat apa yang kita lakukan, mengalahkan apa yang dunia kerjakan. Kita nggak perlu takut. Kita punya keyakinan, punya iman bahwa kita punya roh Tuhan. Kita punya roh kudus yang jauh lebih besar dari roh dunia. Dunia tidak akan bisa mempengaruhi saya. Kalau saya sungguh-sungguh konsekuen. Kalau saya tetap untuk mengandalkan roh Tuhan dan mentaati roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, saudara. Jadi jangan takut terhadap dunia, saudara. Coba saya berikan lagi satu ayat supaya kita punya keyakinan bahwa untuk bisa tidak terkontaminasi oleh dunia, bahkan bisa mengalahkan dunia, diperlukan 2 hal. Kita baca 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perhatikan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, dari ayat 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 4 ada 2 hal penting untuk bisa mengalahkan dunia. Yang pertama adalah menuruti perintahnya, dan yang kedua adalah iman kita. Jadi saudara, kita harus menuruti perintah Tuhan, menuruti firman Tuhan, dan yang kedua kita harus memiliki iman yang kuat. Karena dengan cara demikian baru kita bisa mengalahkan dunia. Saya percaya seluruh jemaat yang mendengarkan ibadah streaming ini,
Semuanya mempunyai firman Tuhan. Masalahnya adalah apakah saudara menuruti semua perintah Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya. Apakah kita berdasarkan firman Tuhan yang membuat kita menjadi kuat dan bisa mengalahkan dunia? Apakah saudara punya iman untuk bisa mengalahkan dunia? Itu yang menjadi persoalan. Memang kita disebut orang beriman, tapi belum tentu kita mempraktekkan iman kita dalam cara hidup kita di dunia ini. Bukan iman secara teoritis, tetapi iman yang kita praktekkan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati, adalah kosong, kata firman Tuhan. Dalam surat Yakobus mengatakan demikian, saudara. Jadi iman itu harus kita praktekkan. Karena iman tanpa perbuatan itu tidak berguna, kosong. Artinya nol, tidak ada fungsinya apa-apa, saudara. Hanya status, tidak ada gunanya. Yang penting kita melakukan firman, menjalankan firman Tuhan. Ya, itu yang penting, saudara. Kemudian saudara perhatikan, bagaimana kalau kita menuruti perintah Tuhan, bagaimana kita melakukan firman Tuhan, apa yang akan terjadi? Dunia akan melihat kita seperti apa? Coba kita lihat dalam Ulangan pasal yang keempat ayat 5 sampai 8. Ulangan 4 ayat 5 sampai 8 dikatakan demikian. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayat yang ke-6, perhatikan. Lakukanlah itu dengan setia. Apa yang dilakukan? Perintah Tuhan. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang punya Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang punya ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Ayat ini sungguh-sungguh menguatkan hati saya. Ketika saya merenungkan firman Allah ini, dikatakan dengan jelas bahwa ini suatu hal yang sangat luar biasa. Karena Tuhan menginginkan agar kita dikenal sebagai orang yang bijaksana dan orang yang berakal budi oleh dunia. Dikatakan bahwa mereka melihat bangsa atau Israel, umat Tuhan ini, sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang bijaksana, sebagai umat yang berakal budi. Dan mereka menyaksikan sendiri, dunia yang menyaksikan bahwa umat Tuhan ini merupakan umat yang bijaksana, bahwa umat Tuhan ini adalah umat yang berakal budi. Jadi dunia menyaksikan, bahkan dunia mengakui bahwa umat Tuhan ini memiliki Tuhan yang begitu dekat, yang setiap kali mau mendengar ketika kita memanggil kepadanya. Bahkan dikatakan umat Tuhan ini punya peraturan dan ketetapan yang demikian adil, yaitu firman Tuhan yang diberitakan Tuhan, yang begitu luar biasa. Tidak ada ketetapan yang lain yang lebih dari ketetapan dan peraturan yang lebih adil daripada perintah Tuhan atau firman Tuhan. Jadi dunia sendiri yang menilai. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menceritakan ketika saya membawa istri dan anak-anak saya dalam suatu acara dan orang melakukan perbuatan atau tindakan kasih yang memperhatikan istri dan anak saya, maka saya yang ada di sekitarnya merasa tersentuh. Bapak Ibu, hati saya tersentuh ketika ada orang yang melakukan perbuatan kasih pada istri dan anak-anak saya. Saya melihat bagaimana tindakan kasih itu dilakukan. Demikian juga saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu melakukan tindakan kasih pada dunia, dunia juga akan melihat. Dunia akan mengakui, saudara.
bagaimana kontribusi saudara pada dunia. Dunia akan melihat bagaimana saudara memberikan solusi kepada dunia. Dunia akan melihat bagaimana saudara memberikan kegunaan pada dunia. Sebagai contoh lain, misalnya saudara mendengar pengalaman dan sejarah hidup dari Mother Teresa. Siapa yang tidak mengerti, tidak mengenal Mother Teresa? Mother Teresa berbuat dan berkontribusi bagi dunia dengan perbuatan kasihnya. Dia merawat orang-orang sakit yang ada di jalanan, anak-anak jalan. Dia kasih Tuhan Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Dia tidak perlu berkuar-kuar, saudara, nggak perlu. Tidak perlu berkata pada dunia, oh saya sudah melakukan perbuatan kasih, nggak perlu. Dengan tindakan kasih yang dilakukan oleh Mother Teresa dan dunia melihat, dunia mengakui. Dunia merasa kehilangan ketika Mother Teresa harus dipanggil oleh Tuhan. Seluruh negara menghormati Mother Teresa. Karena apa, saudara? Mother Teresa sebagai anak Tuhan berkontribusi bagi dunia, berdampak bagi dunia, mendatangkan manfaat bagi dunia, dan dunia bisa melihat segala tindakan kasih yang dilakukan oleh Mother Teresa. Coba kita periksa diri kita. Apakah keberadaan kita itu berdampak bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar kita? Sebagai checklist, coba kita perhatikan dan bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah rekan-rekan kita, mungkin rekan kerja, atau mungkin rekan-rekan di gereja, atau mungkin tetangga kita, merasa kehilangan kalau kita tidak hadir? Apakah kehadiran kita membuat orang merasa lebih kuat dan lebih bersuka cita, lebih terhibur? Coba kita periksa, saudara. Keberadaan kita ini ada dampaknya atau tidak? Dengan kehadiran kita, apakah kita bisa menguatkan orang lain, menghibur orang lain, membuat orang lain bersuka cita, terbangkit semangatnya, membuat orang lain lebih antusias? Apakah kehadiran kita membuat orang merasa saudara? Mendapat sesuatu yang kekuatan yang tidak bisa dibandingkan ketika dia merasa sendiri. Kehadiran saudara ternyata bisa berdampak begitu besar, dan ketika saudara tidak ada, orang merasa kehilangan yang begitu besar. Apakah seperti itu? Kalau orang merasa kehilangan ketika saudara tidak datang, berarti saudara sudah menjalankan fungsinya, baik sebagai garam dunia maupun terang dunia yang berdampak bagi dunia. Ketika orang merasa lebih kuat, lebih terhibur, lebih bersuka cita dengan kehadiran saudara, berarti saudara sudah berdampak bagi dunia. Jadi saudara perhatikan baik-baik, saudara. Selain itu, saudara, dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 20, bagaimana caranya supaya kita bisa berdampak bagi dunia? Kita juga harus bersikap dan menjalankan sesuatu yang kontekstual, saudara, ya. 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 20 ini sebagai contoh dari Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Perhatikan di sini. Rasul Paulus menjadikan dirinya hamba dari semua orang supaya berdampak. Apa dampaknya? Memenangkan sebanyak mungkin orang. Ayat 20. Demikian pula bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kita harus kontekstual, memahami budaya orang-orang di sekitar kita, memahami segala sesuatu termasuk bahasa orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Karena tanpa komunikasi tidak mungkin kita bisa memberikan dampak yang baik bagi dunia, dampak yang besar bagi dunia. Jadi kontekstual itu penting, Bapak. Kita harus memahami pada budaya
dari orang-orang yang mau kita injili, berikan kabar baik misalnya. Kita belajar bahasa mereka. Saya berikan satu contoh yang sangat baik, yaitu Don Richardson. Don Richardson ini menginjil suku Sami di Irian Jaya bersama istrinya yang bernama Carol Soderstrom. Dia seorang perawat. Tahukah Bapak Ibu, Don Richardson dan istrinya Carol Soderstrom memenangkan suku Sawi sehingga satu kampung bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena pelayanan mereka dan pemberitaan kabar baik itu adalah kontekstual. Mereka berusaha untuk memahami budaya suku Sami. Mereka mempelajari bahasa suku Sami, saudara, supaya bisa berkomunikasi dengan penduduk Sami. Bahkan saudara perhatikan baik-baik, Don Richardson itu mengerti tentang satu budaya dalam suku Sami yang bernama anak perdamaian atau peace child, dan ini sudah dibukukan, yaitu ketika seorang laki-laki dari suku Sami menyerahkan anak laki-lakinya kepada musuhnya, maka pria itu dapat dipercaya dan permusuhan menjadi hilang. Selama anak perdamaian, anak laki-laki yang diserahkan itu masih hidup, tidak terjadi peperangan. Nah, pada saat itulah Don Richardson mulai mengabarkan tentang Bapa di surga yang rela mengorbankan, memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk memberikan perdamaian. Dan suku Sami bisa menerima Yesus Kristus sebagai anak perdamaian yang bisa mendamaikan di antara suku Sami. Jadi ini ada cara mengabarkan kabar baik, yaitu mengabarkan Injil dengan kontekstual, memahami budaya dari orang-orang yang akan kita berikan kabar baik, belajar bahasa mereka, bisa berkomunikasi, bisa lebih mengerti lagi, supaya kita bisa berikan dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Don Richardson sangat berjasa besar karena bisa memberi dampak pada suku Sami sehingga satu kampung bisa percaya, menerima Yesus dan diselamatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ingat baik-baik, saudara sudah menjadi garam dunia maupun terang dunia yang berdampak bagi dunia, memberi rasa, memberi warna bagi dunia, menerangi dunia. Jangan takut terkontaminasi oleh dunia. Sama seperti Yesus berada di dunia tetapi tidak berbuat dosa, tidak terkontaminasi oleh dunia, tapi bisa memberi berkat bagi dunia. Kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Ingat baik-baik, yang bisa mengarahkan dunia dan supaya tidak terkontaminasi dunia, saudara harus percaya dalam diri saudara ada roh Tuhan, ada roh kudus yang lebih besar dari roh di dunia. Saudara harus menuruti perintahnya, menuruti firman Tuhan, dan memiliki iman yang kuat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman ini sungguh-sungguh bisa berikan kontribusi bagi dunia di sekeliling kami, bisa memberikan manfaat kegunaan bagi dunia di sekeliling kami, supaya kami sungguh-sungguh berfungsi bagi dunia. Keberadaan kami sungguh diharapkan oleh dunia. Oh Tuhan, kami percaya setiap orang ingin berfungsi, supaya keberadaan kami tidak sia-sia di dunia ini, supaya dunia tidak membuang kami Tuhan, tapi dunia mengharapkan kami, karena dunia merasa dikuatkan dengan kehadiran kami, dunia merasa diberkati dengan kehadiran kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita nyanyikan lagu Kami Memuji Kebesaran.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan Engkau sudah memimpin ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya. Kami percaya setiap jemaat boleh diberkati oleh kebenaran firman Allah ini, supaya jemaat sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi dunia. Kami hidup di dalam dunia Tuhan, kami harus memberikan manfaat bagi dunia. Kami harus memberikan pengaruh bagi dunia. Kami harus memberikan dampak bagi dunia. Kami harus bisa berkontribusi kepada dunia Tuhan. Kami memberikan solusi kepada dunia, supaya dunia bisa merasakan manfaat keberadaan kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan mampukan kami. Roh Kudus mampukan kami, supaya keberadaan kami sungguh-sungguh dirindukan oleh dunia. Karena kehadiran kami bisa menguatkan, kehadiran kami sungguh-sungguh bisa memberikan jalan keluar, supaya dunia Tuhan tidak melihat kami sebagai pembuat masalah, tapi pemberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus jamah setiap hati, lawat setiap pribadi, supaya hidup kami boleh diubahkan. Hamba-Mu berdoa berkat bagi seluruh jemaat, berkati seluruh persembahan persepuluhan yang diberikan jemaat bagi gereja ini, supaya kami gunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati jemaat dengan kesehatan ilahi, berkati segala usaha pekerjaan dan pelayanan seluruh jemaat. Berkati jemaat Tuhan dalam nama Yesus dengan pemeliharaan Allah, perlindungan Allah, dan penyertaan Allah sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kasih karunia pada Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, serta persekutuan Allah Kudus memberkati dan menyertai kami semuanya, mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.